Puji Tuhan, saya sampaikan selamat sore dan salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sungguh bersyukur kita boleh kembali bersama-sama beribadah untuk mengucap syukur, untuk berterima kasih kepada Tuhan yang sudah begitu baik dan mengasihi kita, dan untuk memuji, membesarkan, memuliakan namanya. Mari kita belajar firman Tuhan lagi dari Kisah Rasul pasal yang keempat. Kita akan membaca ayat 36 sampai pasal 5 ayat yang ke-11. Kisah Rasul pasal 4 ayat 36 sampai pasal 5 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu di dalam hatimu? Engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu, engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua sepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kisah tentang Ananias dan Safira ini menyatakan kepada kita tentang bahaya dari dosa kemunafikan. Bapak Ibu, ternyata dosa kemunafikan itu benar-benar mematikan. Dosa kemunafikan itu sangat-sangat berbahaya. Dan perhatikan saja pengalaman Ananias dan Safira. Saat dia berdusta tentang apa yang telah dilakukannya kepada para rasul, dikatakan dia tidak mendustai para rasul tetapi mendustai Roh Kudus. Dan seketika itu juga mereka mati, saudara. Wow. Ini dosa yang sangat mematikan. Nah, berbicara tentang dosa kemunafikan, ada seorang yang mengatakan seperti ini, saudara. Jika Tuhan itu menghadapi
gereja atau menghadapi orang-orang percaya dengan cara dia menghadapi Ananias dan Safira, katanya gereja itu akan menjadi kamar mayat katanya. Saudara, mengapa orang ini mengatakan kalau Tuhan menangani orang-orang percaya seperti menangani Ananias, maka itu akan menjadi seperti kamar mayat gereja? Karena memang saudara, semua orang itu rentan terhadap dosa kemunafikan. Semua orang itu lebih, maaf kalau saya katakan, memiliki kecenderungan untuk menjadi munafik. Itu sebabnya kita bersyukur kalau Tuhan mengingatkan kita malam hari ini bahwa dosa kemunafikan itu dosa yang sangat mematikan. Amin. Supaya kita bisa berjaga-jaga, waspada, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang munafik seperti Ananias dan Safira. Nah, tentang Ananias dan Safira kita tidak diberitahu apakah Ananias dan Safira ini adalah benar-benar seorang Kristen tulen atau bukan, apakah dia benar-benar seorang yang percaya kepada Yesus atau tidak. Ada beberapa pendapat tentang status Ananias dan Safira ini. Ada yang berpendapat bahwa Ananias itu benar-benar seorang Kristen, demikian juga dengan Safira. Mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Tetapi juga ada yang berpendapat bahwa mereka bukan benar-benar Kristen. Mereka tidak sungguh-sungguh percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Terbukti dari kemunafikannya. Terbukti dia masih berdusta. Ya mungkin saja kita tidak diberitahu, sebab kalau kita diberitahu bahwa dia adalah seorang yang bukan Kristen, maka kita akan berkata, kisah ini tidak untuk saya kan orang Kristen. Mungkin kita tidak akan memperhatikan teks ini dengan sungguh-sungguh. Karena memang mungkin teks ini jarang dikhotbahkan, saudara ya. Atau mungkin kalau dikatakan dia adalah seorang Kristen, kita akan berkata, puji Tuhan, cuman terjadi satu kali aja. Di seluruh teks Alkitab, hanya satu kali aja terjadi orang Kristen berdusta, bersikap munafik, mati seketika. Tetapi saya mau mengatakan bahwa yang jelas Ananias dan Safira adalah bagian dari gereja mula-mula. Amin Bapak Ibu. Dia adalah bagian dari jemaat Tuhan yang dilahirkan setelah pencurahan Roh Kudus, yang dilahirkan dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat, di mana Petrus sekali berkhotbah 3.000 orang dibaptiskan. Ketika dia berkhotbah untuk yang kedua kali, 2.000 orang diselamatkan, saudara. Satu gereja yang sangat luar biasa. Dan karena Ananias dan Safira adalah bagian dari gereja mula-mula, maka cerita Ananias ini saudara berlaku untuk kita. Kisah Ananias dan Safira ini memiliki implikasi bagi kita yang adalah juga orang-orang percaya bagian dari gereja Tuhan. Dan berbicara menjadi bagian dari gereja Tuhan, ternyata kemunafikan itu adalah ancaman dari dalam yang sangat berbahaya bagi gereja. Kalau kita membaca di pasal yang keempat Kisah Para Rasul, saya juga sudah mengkhotbahkan itu, bagaimana gereja mendapatkan tantangan yang hebat dari luar, tetapi tantangan dari dalam juga tidak kalah hebatnya, yaitu kemunafikan dari orang-orang yang ada di dalamnya. Nanti kalau kita sampai pada pasal yang ke-6, kita membaca bagaimana ada pertentangan antara orang Kristen ya yang berbahasa Yunani dan yang berbahasa Yahudi. Ada konflik di sana. Tapi saya mau menegaskan bahwa tantangan gereja tidak hanya datang dari luar tetapi dari dalam. Saudara, kalau ada orang-orang munafik di dalam gereja itu sangat berbahaya. Itu akan sangat merusak kehidupan gereja. Ananias kalau tidak dihukum oleh Tuhan pada waktu itu akan merusak tidak hanya diri mereka, Ananias dan Safira, tetapi juga jemaat Tuhan. Kita membaca tadi orang-orang yang mendengar tentang apa yang terjadi dengan Ananias dan Safira, mereka ketakutan, mereka menghormati Tuhan, dan saya yakin mereka tidak akan berani berdusta kepada Tuhan di hadapan para rasul-rasul itu.
Mari saudara, melalui teks ini kita belajar bersama-sama. Karena semua kita rentan terhadap kemunafikan, termasuk saya loh ya. Ya, saya juga tidak bebas dari dosa ini saudara ya, jujur. Semua kita rentan terhadap dosa itu, mari kita dengan sungguh-sungguh membangun kehidupan yang saleh. Amin. Supaya hidup kita diberkati oleh Tuhan dan kita menjadi berkat untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita menjadi berkat bagi umat Tuhan yang lain. Mari kita lihat bersama-sama bagaimana kita bisa terhindar dari dosa kemunafikan dan kita menjadi orang-orang yang sungguh hidup saleh dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Yang pertama-tama kita lihat saudara bahwa kita semua rentan terhadap dosa kemunafikan. Nah, untuk kita terhindar dari kemunafikan, kita harus mengerti terlebih dahulu apa sih sifat dosa kemunafikan ini saudara. Kita harus jelas terlebih dahulu tentang sifat dosa dari Ananias dan Safira itu. Kalau kita perhatikan dengan seksama, maka dosa Ananias dan Safira itu bukanlah dosa yang disebabkan karena dia menjual ladangnya atau menjual sebidang tanahnya, menjual propertinya dan hanya memberikan sebagian itu kepada gereja. Bukan itu masalahnya. Tidak salah kalau kita menjual sesuatu dan memberikan sebagian untuk pekerjaan Tuhan. Itu tidak salah. Sebagaimana dilakukan oleh Ananias dan Safira. Tetapi mereka berdosa sebab mereka bersekongkol saudara ya. Bersekongkol untuk menipu para rasul. Bersekongkol untuk menipu orang-orang percaya pada waktu itu. Supaya mereka melihat bahwa mereka ini memberi semuanya dari hasil penjualan tanahnya. Sementara yang sesungguhnya dia cuma memberikan sebagian. Dosanya adalah karena dia menipu para rasul, menipu orang-orang percaya, supaya mereka berpikir bahwa Ananias dan Safira ini hebat. Kerohaniannya luar biasa, seperti Barnabas, kan begitu saudara ya. Supaya orang memandang dirinya lebih tinggi dari realitas yang sesungguhnya. Seperti tadi kita sudah membaca di dalam ayat yang keempat, Petrus berkata, bukankah sebelum tanah itu dijual itu adalah hakmu dan sesudah itu dijual juga adalah hakmu. Kamu tidak salah sih. Seandainya kamu menjualnya dan mengatakan saya kasih 1/4 bagian. Oke, it's okay. Tetapi karena kamu bersekongkol untuk menipu Allah. Supaya orang-orang di sekitarmu melihat kamu lebih hebat dari kamu yang sesungguhnya. Itulah dosa kemunafikan. Dosa kemunafikan itu adalah dosa membuat orang terkesan, saudara ya, kepada kita, memandang kita sangat luar biasa, sangat hebat, sangat rohani, sangat cinta Tuhan, berkomitmen pada pekerjaan Tuhan, tetapi yang sesungguhnya kita sadar bahwa kita hanya melebih-lebihkan apa yang kita katakan atau apa yang kita akui. Itu dosa kemunafikan. Saya pikir kita semua bersalah saudara ya terhadap dosa ini. Bukankah tidak jarang saudara kita berusaha membuat orang lain terkesan pada diri kita. Melihat kita seorang yang rohani, melihat kita seorang yang saleh. Kita komitmen pada gereja, tetapi sesungguhnya kita melebih-lebihkan itu kan begitu ya. Sesungguhnya yang benar tidak seperti itu saudara. Dan kalau mungkin kita masih melakukan itu, mari kita meninggalkan dosa itu. Sebabnya dosa yang sangat mematikan. Amin. Amin. Ini penting. Nah, coba kita lihat beberapa hal tentang dosa ini saudara. Jadi kemunafikan ini dosa yang sangat serius ya. Saya mengulangi lagi saudara karena ini penting. Ananias saudara
tidak diberi kesempatan untuk bertobat sama sekali. Dia dihukum secara tiba-tiba dan sangat berat. Dia langsung rebah begitu aja. Setelah dia mengatakan kepada Petrus, ini hasil atau ini semua hasil penjualan dari tanah aku berikan kepada Tuhan. Langsung mati seketika. Ngeri saudara ya. Dan Safira istrinya tidak diberitahu tentang kematian suaminya. Tidak ada yang menceritakan, suamimu mati karena dia kedapatan berdusta. Tidak diberitahu saudara. Dan Petrus tidak mengingatkan, kamu jangan bohong ya, aku tanya baik-baik ya. Apakah memang kamu menjual tanah ini seharga sekian? Hati-hati loh ya, kalau kamu bohong kamu mati loh nanti sama seperti suamimu. Enggak, tidak diperingatkan seperti itu, sama sekali tidak. Wow, sepertinya tidak ada belas kasihan ya. Petrus hanya bertanya, benarkah dengan seharga ini engkau menjual tanah ini? Dia berkata, ya benar, itu betul. Lalu apa kata Petrus? Mengapa kamu mendustai Allah? Mengapa kamu merencanakan kejahatan ini? Sebagaimana suamimu telah diusung keluar dan dikuburkan, demikianlah terjadi dengan engkau. Dan seketika itu juga rebahlah dia, mati saudara. Ngeri ya. Mungkin kalau dipandang dalam kacamata sekarang ya, zaman toleransi, kok terlalu banget ya. Kan dosanya sepertinya enggak serius gitu loh. Toh dia ngasih, kok dia tidak merugikan orang lain, mungkin seperti itu. Tapi saudara, kita perlu melihat dosa kemunafikan dari sudut pandang Allah yang kudus. Bukan dari sudut pandang manusia yang berdosa ini. Kan seperti itu ya. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam Matius pasal 23, Yesus mengecam kemunafikan. Yesus menyebut orang-orang Farisi sebagai orang-orang yang celaka. Celakalah kamu, hai orang-orang munafik. Berulang kali dia mengatakan, celaka kamu orang-orang munafik. Coba baca Lukas 12 ayat 1. Yesus memperingatkan murid-muridnya dengan kata-kata seperti ini. Lukas 12 ayat 1. Waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Wow. Jadi di mata Yesus, di mata Allah kita, kemunafikan dosa yang sangat serius. Dia melawan kemunafikan, dia mengatakan celaka orang yang munafik. Dan dia mengajar murid-muridnya waspada terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Jadi kemunafikan itu sangat-sangat berbahaya, mematikan seperti ragi Bapak Ibu. Tentunya kita semua tahu apa itu ragi saudara ya. Ragi itu adalah sesuatu yang digunakan untuk untuk membuat tape dan lain sebagainya. Karena pengaruhnya, efeknya yang luar biasa. Jadi seperti ragi artinya kemunafikan itu dimulai dari sesuatu yang kecil dan tanpa disadari tiba-tiba menjadi besar. Kalau kita membiarkan kemunafikan yang sedikit dalam diri kita, tiba-tiba itu akan menjadi sesuatu yang besar dan tidak terkendalikan. Ya, ragi mungkin kecil sepertinya bukan masalah besar, tetapi kalau ragi tidak segera diangkat, tidak segera dipisahkan dari adonan, ragi itu akan menghamirkan seluruh adonan itu. Kalau gereja, kalau kita kena ragi kemunafikan, tanpa disadari kita menjauh dari Tuhan. Karena kemunafikan itu kan dusta, itu kepalsuan saudara. Ini dosa yang sangat berbahaya karena ragi ini, kemunafikan ini membuat kita berpikir saya kok baik-baik sama Tuhan. Tapi yang sesungguhnya kita tidak sedang dalam hubungan yang baik-baik dengan Tuhan.
Sebagaimana ragi saudara, kemunafikan itu akan mudah menjangkiti seluruh orang percaya kalau itu dibiarkan. Seperti yang terjadi dengan jemaat di Laodikia. Mereka berpikir bahwa mereka baik-baik saja, tidak ada masalah. Tetapi di mata Tuhan mereka bermasalah. Coba lihat Wahyu pasal 3 ayat yang ke-17. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Wahyu 3 ayat yang ke-17. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu, perhatikan, bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Ini kemunafikan. Jemaat di Laodikia, mereka berpikir bahwa mereka baik-baik saja, bahwa mereka kaya, bahwa mereka telah memperkayakan diri mereka. Mereka tidak kekurangan apa-apa, tetapi di mata Tuhan mereka melarat, mereka malang, mereka miskin, mereka telanjang. Seperti Ananias, saudara. Ananias munafik, dia ingin dilihat oleh orang lain baik-baik saja. Dia seorang yang saleh, dia seorang yang beriman, dia seorang yang dermawan seperti Barnabas, tetapi Allah memandang lain. Begitu. Tidak. Kamu tidak beriman, kamu tidak dermawan, kamu tidak memberi semuanya, kamu egois. Kamu ingin pujian, kamu tidak tulus melakukan persembahan itu. Bapak Ibu, ini sangat-sangat berbahaya. Jangan sampai kita membuat orang lain memandang kita oke, baik-baik saja, sementara hubungan kita dengan Tuhan tidak baik-baik saja. Amin Bapak Ibu. Jangan sampai kita berpikir hubungan kita dengan Tuhan baik-baik saja karena kita biasa dengan kemunafikan. Kita hanya action saja supaya kelihatan rohani, tetapi sesungguhnya kita dalam masalah dalam hubungan kita dengan Tuhan. Makanya Matius 7 ayat 21 mengatakan banyak orang kecewa. Dia berkata apa? Tuhan, bukankah aku telah begini begitu, tapi Tuhan mengerti hati mereka. Tidak, kamu sekalian pembuat kejahatan. Enyahlah engkau dari hadapanku. Jadi orang itu harus jujur. Demikian firman Tuhan. Amin. Bahaya sekali kemunafikan ini. Nah, kembali ke Ananias dan Safira, saudara. Banyak orang juga yang berpikir, mengapa sih Tuhan memperlakukan Ananias dan Safira begitu kejam, saudara ya. Sepertinya begitu kejam ya. Tetapi saya berpikir, karena gereja pada waktu itu adalah gereja yang baru dibangun. Gereja dengan pekerjaan Roh Kudus yang begitu luar biasa. Dan Tuhan tidak mau jemaat tidak tahu bahwa gereja itu adalah kumpulan orang-orang percaya yang telah dikuduskan, saudara. Gereja yang sedang bertumbuh perlu tahu bahwa kemunafikan itu tidak ada tempat di dalam persekutuan orang-orang percaya. Sehingga pada waktu-waktu yang berikutnya kita akan menjauhkan diri dari kemunafikan dan mendisiplin orang-orang yang hidup dengan kemunafikan. Kalau kita membaca dalam perjanjian lama, ternyata Tuhan tidak hanya melakukan kepada Ananias dan Safira, Tuhan juga sempat melakukan kepada Achan. Saudara bisa membaca di rumah di dalam Yosua pasal yang ke-7, Achan ini mencuri barang-barang yang dikhususkan oleh Tuhan. Dan pada waktu itu dia dihakimi oleh Tuhan, dia dan seluruh keluarganya dilempar dengan batu dan dibakar dengan api. Kemudian kita melihat Nadab dan Abihu. Nadab dan Abihu mereka mempersembahkan api yang asing kepada Tuhan dan dia dibunuh Tuhan dengan disambar oleh api yang datang dari hadapan Tuhan. Kemudian kita melihat Uza, saudara tentunya ingat kisah Uza, saudara, di dalam 2 Samuel pasal yang ke-6 ketika Uza memegang tabut perjanjian. Maksudnya baik, saudara, ingin supaya tabut itu tidak jatuh dari kereta yang mengangkatnya, tetapi Tuhan menghukum dia dengan kematian. Mengapa Tuhan melakukan itu? Karena Tuhan mau tahu bahwa ada sesuatu yang kita tidak boleh main-main dalam hidup ini. Amin.
Kita tidak boleh main-main dengan yang namanya kemunafikan. Jangan sampai kita berusaha membuat orang lain terkesan pada diri kita, melihat kita luar biasa komitmennya sama Tuhan, ya cintanya sama pekerjaan Tuhan. Dia support yang luar biasa. Dia seorang yang saleh, tapi sesungguhnya kita tidak seperti itu. Kita harus hidup jujur di hadapan Tuhan, amin. Dan benar-benar mengalami pertumbuhan rohani seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, lalu siapa sih orang-orang yang menjadi sasaran kemunafikan, saudara? Ya, Ananias dan Safira ini adalah orang-orang yang mengaku percaya, yang mengaku Kristen. Dia adalah anggota gereja di Yerusalem. Dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa semua orang Kristen itu bisa jatuh dalam dosa kemunafikan. Tentunya kita tidak ingin ada orang lain yang tahu bahwa kita ini munafik, ya. Bahkan kalau ada orang yang luar, maksud saya orang-orang di luar gereja yang tahu kalau kita ini munafik, waduh, itu adalah kesaksian yang tidak baik, saudara. Kalau sampai ada orang yang, maaf dalam tanda kutip saya katakan, terkemuka di dalam satu gereja, tetapi dia munafik, saudara, ya. Wah, kalau di gereja dia pemimpin, atau dikatakan dia rohaniwan, tetapi di luar gereja dia hidup secara duniawi. Kalau orang melihat hal yang seperti itu, apa yang terjadi? Ternyata gereja palsu, gereja tidak benar. Buktinya itu pemimpinnya nggak beres. Ya, kalau dalam persekutuan seperti ini tampilnya sangat-sangat saleh, ya, sangat-sangat santun. Kata-katanya halus, tetapi di rumah dia memaki keluarganya sendiri. Di kantor dia suka mengabsen jenis-jenis binatang di kebun binatang. Tiap pagi dia absen. Mana kucing, ada kucing. Anjing tuh, ada anjing, ular. Saudara, kalau orang tahu, wah dia orang Kristen, wah dia itu song leader loh. Oh tapi kok gitu ya, suka absen binatang-binatang di Ragunan sana ya. Wah gak beres itu orang Kristen. Waduh, saudara. Dan semua kita terancam oleh dosa itu, saudara. Dan dosa ini tidak hanya untuk gender tertentu, ini untuk pria dan wanita. Ini yang kena Ananias dan Safira. Ada dosa-dosa tertentu yang cenderung dilakukan oleh pria, ya, oleh laki-laki. Ya, saya nggak perlu terangkan itulah. Ya, tapi juga ada dosa-dosa yang cenderung dilakukan oleh para wanita. Tapi kemunafikan menyerang baik pria maupun wanita, saudara. Tidak pandang bulu, tidak pandang gender. Siapapun bisa jatuh dalam dosa kemunafikan ini. Jadi jangan berpikir, saya wanita, saya nggak akan munafik. Siapa bilang? Ananias dan Safira. Safira wanita. Saya pria, enggak. Sekalipun ada dosa-dosa yang cenderung dilakukan oleh gender tertentu, tapi kemunafikan ini bisa menyerang siapapun juga, saudara. Hati-hati kalau ada yang berpikir istri itu harus ikut suami, apapun yang dilakukan oleh suami, dia kan pemimpin. Oh salah, saudara, ya. Ini Safira ngikuti suaminya yang munafik, jadinya mati juga. Ngeri. Seharusnya kalau dia ditanya sama Petrus, benarkah ini kamu jual sekian? Harusnya dia jujur dong, ya, sekalipun suaminya ngomong, nanti kamu ngomong begini ya. Kalau dia tahu itu dusta, kenapa dia tidak jujur aja? Saya senang kepada anak-anak saya, saudara, ya. Saya ini kan sudah harus mengurangi kopi, bukan nggak boleh mengurangi. Kalau nggak boleh senang istri saya. Sewaktu-waktu saya dapat berita, hari ini Anda dapat bonus beli 1 gratis 1. Ukuran Fenty. Wah. Ayo keluar. Kemana, Pak? Starbucks. Mama lagi belanja.
Enggak belanja ya waktu itu, mama lagi latihan. Karena mau song leader seperti sekarang ini. Kemudian kita jemput mama. Tapi jemput mama, Ji tidak usah ngomong-ngomong ya, baru minum kopi. Nah, anak saya itu kan kalau jemput biasanya ngelombrot, saudara ya. Tahu ngelombrot? Ya celana pendekan lah, kaos yang sembarangan lah. Kemarin itu rapi. Mamanya datang. J, kamu dari mana? Dia lebih taat kepada Tuhan daripada taat kepada saya. Jempol. Bapaknya mau dilihat gak minum kopi lagi tapi munafik. J, diam aja. Dari mana J? Mamanya pinter kalau sudah gitu-gitu saudara. Dari mana? Starbucks mah. Saya di mobil nunggu masuk sama anaknya. Gitu ya. Itu apanya? Oh, Jeho nggak bohong ini. Jeho ngomong ini pasti. Saudara, siapapun kita rentan terhadap kemunafikan, sekalipun pendeta ya gara-gara kopi. Kenapa sih nggak jujur aja? Wong ya beli pakai uang-uangnya sendiri kok. Hati-hati saudara. Kita harus lebih taat kepada Tuhan daripada taat kepada manusia. Amin? Betul? Harus lebih taat kepada Tuhan. Jangan seperti Safira lebih mentaati suaminya dan dia mati sama seperti suaminya mati. Nah, kembali tentang kemunafikan. Ternyata kemunafikan itu adalah keegoisan, saudara. Jadi Tuhan itu melihat motif. Motivasi itu menjadi segala-galanya bagi Tuhan. Saudara, jika Ananias dan Safira ya telah menjual tanah mereka dan mengatakan, Pak Rasul, saya jual tanah saya, ini saya kasih separuh ya, saya digerakkan kasih separuh. Tidak masalah itu saudara ya. Kami tergerak untuk memberikan separuh dari hasil penjualan itu. Tetapi dosa mereka adalah niat untuk apa? Untuk kepentingan diri sendiri. Dia mau menyimpan sebagian dari hasil penjualannya, dia juga mau dipuji-puji dengan pujian yang melampaui dari apa yang sesungguhnya dia lakukan. Ini egois. Ya. Mau dapat keuntungan dari kebohongan dan mau dipuji lebih dari apa yang dia telah lakukan. Wah, dia baik ya, dia jual semuanya diberikan untuk Tuhan. Amin, puji Tuhan. Mungkin ditepokin gitu ya, tapi sebenarnya dia hanya memberi separuh. Itu dosanya, itu berakar kepada keegoisan, cinta diri sendiri, saudara. Kemunafikan itu disebabkan karena cinta diri sendiri. Kita ingin membuat orang lain terkesan akan apa yang kita lakukan, padahal sesungguhnya kita tidak melakukan seperti kesan yang kita berikan kepada orang lain itu. Saudara, kalau kita sering-sering munafik, itu akan membuat orang lain jauh dari Tuhan. Ya, contoh kalau mungkin saya di gereja khotbahnya tentang kasih, tentang kebaikan, tapi di rumah saya kasar terhadap anak-anak, mereka tidak akan datang kepada Tuhan. Karena ini adalah dosa yang seperti ragi, saudara. Sangat penting bagi kita untuk mengakui kesalahan kita. Ya kalau kita sudah berdusta ya jujur sajalah. Supaya kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain untuk datang kepada Tuhan. Nah kemudian lihat apa yang menjadi fokus kemunafikan. Ternyata orang-orang munafik itu disebabkan karena dia itu fokus atau terpengaruh pada dinamika kelompok, saudara ya. Coba perhatikan ini. Jadi Ananias dan Safira ini hidup di tengah-tengah gereja mula-mula. Saya pikir ini gereja yang sangat menyenangkan. Karena gereja yang baru saja mereka melihat pencurahan Roh Kudus. Rasul-rasul mengajar dengan begitu luar biasa. Terjadi mujizat-mujizat yang heran. Melihat pertobatan orang-orang setiap hari ditambahkan dengan orang-orang yang diselamatkan. Kemudian apalagi saudara, mereka saling berbagi, mereka saling berdoa. Senang sekali saudara ya.
Tetapi kondisi yang menyenangkan itu seringkali membuat fokus kita tidak pada Tuhan, tetapi pada persekutuan, pada lingkungan, pada kelompok atau pada orang lain. Ada orang yang menyanyi dengan semangat karena lingkungannya itu semangat menyanyi. Ada orang yang berdoa dengan semangat dan ikut-ikutan karena lingkungannya. Tetapi sesungguhnya kita tidak punya hubungan yang benar dengan Tuhan. Kita memberi karena orang lain memberi. Ketika kantong itu lewat, malu kalau tidak memberi. Itu dinamika kelompok. Tapi sesungguhnya dia tidak memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Dia tidak memiliki dorongan dari dirinya sendiri untuk berdoa, untuk menyembah, untuk melayani Tuhan. Makanya banyak orang, saudara, kalau doa di rumah nggak bisa. Tapi kalau di gereja bisa berdoa karena ikut sama lingkungan di sekitarnya. Ini Ananias dan Safira, saudara. Karena dia melihat Barnabas menjual ladangnya dan mempersembahkannya itu untuk keperluan jemaat pada waktu itu. Dia didorong dengan itu untuk melakukan hal yang sama, tetapi itu bukan ketulusan karena dia mengasihi Tuhan, karena dia mengasihi sesama, tapi karena dorongan kelompok sehingga dia bermain dengan apa yang dilakukan. Kasih separuh aja, tapi ngomong beli, kasih semuanya ya. Ini dinamika kelompok. Makanya kan banyak toh orang-orang yang tersedot, maaf ya, pada gereja-gereja yang dinamika ibadahnya luar biasa, yang musiknya keren, saudara ya. Kadang-kadang yang main musik ya, asik sekali. Kemudian dibuat setting lingkungannya atau ruangan ibadahnya sangat luar biasa keren. Orang bisa melompat-lompat, tetapi banyak dosa di dalamnya karena orang hanya ikut dinamika kelompok, tidak punya pertobatan yang sejati. Ini masalah. Kalau orang memberi karena ikut-ikutan itu bisa munafik. Kalau orang berdoa karena ikut-ikutan gini, ikut-ikutan juga. Kalau yang lain gini ikut, gini. Makanya di gereja kita melihat orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh berdoa, yang sungguh-sungguh memberi, tapi juga ada yang ikut-ikutan. Makanya gak heran, saudara, ada kabar, wah ini dari kelompok itu ada dosa ini, dosa itu, kejatuhan ini, kejatuhan itu. Ngeri, karena apa? Ini kemunafikan. Kita tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan, saudara. Jadi cara menghindari kemunafikan adalah pastikan bahwa kita ini memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita sungguh-sungguh percaya, kita sungguh-sungguh connect dengan Tuhan. Sehingga pada saat kita berkumpul, bukan karena pengaruh teman, atau karena ajakan orang, atau karena terbawa suasana, tetapi memang dari dalam hati kita mengasihi Tuhan. Makanya kalau di gereja yang sepi, yang gak menarik, orang bisa berdoa dengan sungguh-sungguh, memuji dengan syukur, melayani dengan tulen, itu artinya orang itu benar-benar punya hubungan dengan Tuhan. Tapi kalau di tempat-tempat yang memang luar biasa suasana dan dia keikut, belum tentu itu adalah hubungan yang benar dengan Tuhan. Makanya pastikan kita tidak keikut dengan lingkungan di sekitar kita. Kadang orang bilang begini, gak enak gerejamu loh tidak bersemangat. Gerejamu gak menarik, gak bisa membuat aku memuji Tuhan. Saudara, yang membuat kita memuji Tuhan adalah hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Bukan karena, makanya orang kan ngundang artis, kemudian diberi setting yang luar biasa. Artinya orang juga ikut suasananya itu. Saudara, saya ini kalau dulu kan suka konser, saya lihat konser. Kalau ikut konser tuh bisa gini-gini, saudara. Iya kan? Bisa gila-gilaan. Karena memang musik itu menjangkau jiwa kan begitu. Tapi apakah benar-benar kita punya hubungan dengan Tuhan? Itu masalah. Kalau mau menghindari kemunafikan, pastikan kita punya hubungan dengan Tuhan. Bukan karena kita ikutan. Saya yakin kita semua punya hubungan dengan Tuhan. Amin. Sebab kalau kita tidak punya hubungan dengan Tuhan yang benar, ketika kita bergereja, kita harus berpura-pura. Pura-pura Kristen, pura-pura memuji, pura-pura memberi, dan pura-pura melayani Tuhan.
Tapi orang yang punya hubungan dengan Tuhan, semua yang dilakukan karena dia cinta kepada Tuhan. Amin. Nah kemudian saudara, kemunafikan itu berfokus pada apa yang dipikirkan orang, bukan apa yang dipikirkan Tuhan. Ananias itu ingin orang memikirkan yang luar biasa tentang dirinya, yang hebat-hebat tentang dirinya. Tetapi dia tidak memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan tentang dirinya. Ini kemunafikan saudara. Dia melihat Barnabas begitu all out memberi untuk Tuhan. Dia mau juga orang-orang berpikir dia all out seperti Barnabas. Tapi dia tidak berpikir apa yang dipikirkan Tuhan tentang dirinya. Saudara, ingat Tuhan itu maha tahu. Amin. Tuhan tahu persis hati kita saat ini. Tuhan tahu persis apa yang saudara pikirkan saat ini. Tuhan tahu persis apa yang kau harapkan saat ini. Saya tidak tahu apakah saudara dalam hati amin atau tidak amin. Saya tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Amin. Nah, kalau kita hanya memikirkan, wah supaya aku dilihat rohani ya, supaya aku dilihat lemah lembut ya. Padahal Tuhan tahu kok kita tidak seperti itu. Makanya kalau kita mau menghindari kemunafikan, hidup harus bertujuan untuk menyenangkan Tuhan. Amin. Untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk menyenangkan manusia. Kita bisa berpura-pura dan berusaha menjadi orang lain untuk menyenangkan sesama kita. Tetapi orang yang seperti itu akan munafik. Ya seperti Krisya itu kasihan ya. Aku tahu ku takkan bisa menjadi seperti yang engkau pinta. Jadinya munafik dong berusaha menjadi seperti yang dia minta. Padahal dia tidak seperti itu. Namun selama aku bernafas, ku kan tetap mencoba. Munafik terus tiap hari. Menjadi seperti yang kau minta. Harusnya kita harus menjadi seperti yang Tuhan minta. Amin. Ini yang harus kita lakukan untuk menghindari kemunafikan. Kemudian kemunafikan itu fokusnya hidup sekarang, bukan hidup di masa yang akan datang. Bukan di kekekalan. Kalau Ananias dan Safira menyadari bahwa hidup ini singkat dan bahwa dia harus bertanggung jawab kepada Allah suatu waktu, dia tidak akan melakukan apa yang dia telah lakukan. Berdusta kepada para rasul, berdusta kepada jemaat, dan berdusta kepada Allah. Saudara, apakah karena kemunafikan kita akan langsung mati seperti Ananias dan Safira, atau kita menunggu nanti kita akan bertemu dengan Tuhan? Artinya setiap kita akan berhadapan dengan Tuhan. Kalau kita hidup untuk sekarang ini saja, kita akan santai aja berdusta, kita akan santai aja menipu orang, kita akan santai aja munafik. Tapi kalau kita sadar bahwa sewaktu-waktu di tahun kita yang sangat pendek ini kita akan berhadapan dengan Tuhan, mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita, yakin kita tidak akan mau munafik. Kira-kira kalau ketemu Tuhan mau disenyumin atau dipelototin saudara? Ingat ya, kira-kira mau mendengar suara nyahlah engkau dari hadapanku atau sabaslah hambaku yang baik dan setia? Mari kita mau mendengarkan kata-kata yang indah itu. Sabaslah engkau, hambaku yang baik dan setia. Amin. Hidup itu untuk kekekalan, bukan hidup untuk sekarang. Dan yang bagian terakhir saudara ya. Kalau Ananias dan Safira mengingatkan kita akan bahaya kemunafikan, tetapi Barnabas dan Petrus itu menjadi contoh bagi kita tentang bagaimana kita membangun kehidupan yang saleh. Bagaimana sih kita bisa hidup saleh, tidak seperti Ananias dan Safira yang munafik itu saudara. Ternyata saudara, kalau kita mau hidup saleh, kita ini harus penuh dengan Roh Kudus. Amin. Petrus penuh dengan Roh Kudus. Pada hari Pentakosta, dia penuh dengan Roh Kudus. Pada waktu dia di hadapan pemimpin-pemimpin agama, dia penuh dengan Roh Kudus dan menjawab mereka. Pada waktu dia berkumpul dengan teman-temannya, ya pada waktu di satu ruangan tertutup, mereka penuh dengan Roh Kudus. Dan Barnabas juga disebut sebagai orang yang penuh dengan Roh. Coba lihat
Kisah 11 ayat 24, saudara. Kisah 11 ayat 24. Penuh Roh Kudus itu penting. Ya, karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Saudara, yang namanya penuh Roh Kudus adalah orang-orang yang dikendalikan, yang dipimpin oleh Roh, berbeda dengan Ananias dan Safira. Ananias dikatakan hatinya dikuasai oleh iblis. Kita membaca tadi, mengapa hatimu dikuasai oleh iblis? Hanya orang-orang yang dikuasai oleh Roh Kudus, yang dikendalikan oleh Roh Kudus, yang akan hidup dalam kesalehan. Saudara, menerima Roh itu satu kali saat keselamatan, tetapi penuh Roh itu setiap hari dalam kehidupan kita. Amin. Nah, orang yang mau hidup saleh itu harus hidup dalam pelayanan kasih, saudara ya. Kalau kita nggak mau hidup dalam pelayanan kasih, kita nggak akan benar-benar hidup saleh seperti Petrus dan Barnabas. Perhatikan saudara, Barnabas itu adalah nama julukan ya, karena dia menjadi anak penghiburan. Namanya sendiri itu Yusuf, tetapi dia lebih dikenal dengan Barnabas. Karena apa? Dia menjadi penghiburan bagi banyak orang. Dia orang yang penuh kasih, dia orang yang melayani, dia orang yang bisa mensupport orang lain. Dia adalah orang yang memberkati, saudara. Kalau kita memiliki semangat pelayanan, memberkati orang lain, diberkati untuk menjadi berkat, kita akan jadi anak-anak penghiburan. Tuh, mana amin ya. Suami-suami, apakah kau menjadi penghibur bagi istrimu, istri-istri bagi suamimu, orang tua bagi anak-anak, anak-anak bagi orang tua. Bagaimana dengan kita sesama jemaat, apakah kita menjadi penghibur satu dengan yang lain, menguatkan, menopang, mendoakan, menolong, mensupport. Kalau orang yang jadi anak-anak penghiburan, pasti dia gak munafik, karena dia memang jadi orang yang suka melayani Tuhan. Dia murah hati, saudara. Bayangkan saudara, Barnabas dia menjual ladangnya. Karena apa? Karena dia murah hati, seperti Allah kita murah hati. Seperti Bapa menyerahkan anaknya, seperti Yesus menyerahkan nyawanya. Barnabas menyerahkan harta miliknya untuk menjadi berkat bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan pada waktu itu. Kita tadi membaca bahwa dia adalah seorang Lewi, saudara. Seorang Lewi itu sebenarnya tidak boleh punya warisan tanah, enggak boleh. Orang Lewi itu kerja sebagai imam di rumah Tuhan. Tapi mungkin setelah pembuangan itu kasusnya berbeda. Saya tidak tahu apakah pada waktu itu Barnabas terima warisan tanah atau bagaimana, saya tidak tahu. Tetapi saya berpikir sebenarnya Barnabas bisa menggunakan semua hasil penjualan ladangnya untuk kepentingannya sendiri. Iya apa iya? Itu pasti uang besar loh ya. Ladang. Tapi dia orang yang suka melayani. Dia anak penghiburan. Makanya dia hidup saleh, dia menjadi berkat. Hendaklah kita juga menjadi orang-orang yang suka melayani. Amin. Menjadi anak-anak penghiburan. Nah kemudian saudara, kalau kita mau hidup dalam kesalehan, jadilah orang-orang yang berintegritas. Seperti Petrus, dia punya integritas. Wah, dia seorang, kalau zaman sekarang pendeta yang berintegritas, saudara ya. Sebenarnya dia kalau tidak punya integritas, ini kan soal uang besar ini ya. Jual sebidang tanah itu kan mahal, saudara. Mungkin kalau dia tidak punya integritas ya diterima aja namanya uang. Atau mungkin dia pura-pura tidak tahu dan dia mengatakan nanti kalau ada berkat lagi tolong dikasih ya. Tapi tidak dengan Petrus. Petrus lebih mementingkan supaya kekudusan dijaga dalam kehidupan gereja Tuhan. Mereka tidak mau menerima uang hasil kemunafikan. Mereka tidak mau ragi itu menyebar dalam kehidupan seluruh jemaat Tuhan. Hanya dengan punya integritas, orang-orang yang taat pada firman, maka dia akan bisa menjalankan kehidupan saleh. Saudara,
Petrus tidak mementingkan kepentingannya sendiri. Dia tidak tergiur dengan uang yang banyak itu, tetapi dia memilih untuk menjaga kekudusan dalam kehidupan gereja Tuhan. Amin. Ada yang berpikir gini, apakah Petrus yang membunuh Ananias dan Safira? Bapak Ibu, saya yakin bukan Petrus yang membunuh Ananias pada waktu pertama dia rebah. Saya berpikir bahwa Petrus juga kaget, apa yang terjadi? Petrus hanyalah alat di tangan Tuhan. Amin. Alat di tangan Tuhan. Tetapi ketika dia ngomong tentang Safira, dia mengatakan apa yang dia lihat dari pekerjaan Tuhan. Sebagaimana orang mengusung suamimu, sebentar lagi mereka akan mengusung kamu. Memang kalau kita menegakkan kekudusan, kita seringkali disalahpahami, dianggap tidak penuh kasih, saudara ya, dianggap kita ini tidak bersimpati, tetapi kita harus punya integritas. Amin. Kita harus punya integritas. Benar di atas benar, salah di atas salah, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Kita tidak boleh bermain-main dengan dosa karena Allah kita mengenal isi hati kita. Mari kita waspada sebab kemunafikan adalah dosa yang sangat mematikan. Itu menghancurkan si pendosa, juga bisa menghamiri banyak orang yang ada di sekitarnya. Mari kita benar-benar memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Memiliki persekutuan yang benar dengan Tuhan. Selesaikan masalah dosa-dosa kita. Dan mari kita bertumbuh untuk hidup di dalam kesalehan. Amin. Sama-sama kita berdiri.